masih diberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita pada hari ini, terutama sekali yaitu melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian salawat kepada salam tidak lupa pula kita sajikan ke Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat dari beliau yang akan kita harapkan di hari akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Hidayat, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta staf TU yang kami hormati. Izinkan pada hari ini kami akan mempresentasikan yaitu tindak lanjut dari apa yang sudah kami buat yang membahas tentang permainan tradisional, di mana kita ketahui pada zaman sekarang ini kita sudah sangat jauh sekali dari permainan yang bersifat tradisional. Kita sudah terlalu didekatkan dengan yang namanya gawai. Pada hari ini di generasi Z ini mungkin permainan tradisional itu mungkin sudah terlupakan atau tersisihkan. Oleh sebab itu maka kami mengangkat ini untuk dijadikan sebagai kegiatan kurikuler di sekolah untuk mengingatkan kembali bahwasannya anak-anak itu kita dekatkan kembali dengan kegiatan atau permainan yang bersifatnya tradisional. Adapun latar belakang dari permainan ini adalah memiliki nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali permainan tradisional yang diadaptasi dalam suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan dan dalam membentuk kompetisi bagi siswa dengan model SEM. SEM itu Bapak Ibu adalah sejenis kegiatan yang berbentuk kompetisi atau pertandingan, di mana nanti pada kegiatannya kita akan membuat kelompok atau tim dari kelas masing-masing dan akan kita perlombakan untuk kegiatan tradisional ini. Kemudian program ini memberikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan pendapat baik dalam rencana maupun pelaksanaan, memberikan pilihan bagi siswa dalam menentukan peran yang diambil dan kepemilikan dari peserta didik. Jadi nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaannya nanti kita hanya berperan sebagai fasilitator. Semua pelaksanaannya nanti adalah siswa-siswi. Begitu juga dengan pesertanya. Semua pesertanya siswa dan siswi akan kita libatkan dalam kegiatan ini. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik serta melestarikan permainannya. Ini sengaja kita angkat. Kenapa diangkat? Supaya anak-anak didik itu teringat kembali dan mengenal kembali permainan tradisional yang sudah ditinggalkan. Mungkin dari wali murid di rumah juga jarang memperkenalkan permainan tradisional itu seperti apa. Maka dari kelompok belajar sekolah ini rencana kami dari mata pelajaran PJOK akan mengangkat kembali pertandingan ini. Ada akan mengenalkan kembali kepada peserta didik semua. Kemudian terkait program yang dilaksanakan, melibatkan murid dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan nanti, Bapak Ibu. Nanti setelah kegiatannya kita jalankan, akan kita evaluasi kembali. Ya misalnya apakah peraturannya perlu kita ganti
apakah peraturannya perlu kita tambah, kemudian apakah sistem permainannya perlu dimodifikasi lagi. Itu akan kita bicarakan nanti setelah acara ini dan kita evaluasi beserta anak-anak. Kemudian mengintegrasikan dukungan dari komunitas belajar sekolah dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Jadi kami harap Bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat dalam ini ikut serta mensukseskan kegiatan ini. Dalam mensukseskan kegiatan perlombaan permainan tradisional. Kemudian adapun di dalam pencapaiannya, peserta didik diharapkan aktif berpartisipasi dalam permainan. Berarti semua peserta didik yang ikut peserta permainan yang ikut bermain, kita harapkan semuanya ada di lapangan. Kemudian yang belum berlomba atau yang belum bertanding, semuanya berada di pinggir lapangan untuk memperhatikan. Kemudian peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat maupun menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Jadi kita tanya nanti sama anak-anak, Pak, pertandingan yang mana yang mau kita pakai ini kepada anak-anak? Apakah pertandingan nanti yang berbentuk main kucing-kucingan boleh, kemudian ada pertandingan misalnya main play boleh, kemudian engklek berapa meter. Nanti kita konsultasi lagi bersama anak-anak bersama peserta. Kemudian peserta didik mampu melaksanakan pendalaman SEM dengan baik. Yang dimaksud dengan pendalaman SEM yang baik itu adalah melaksanakan mulai dari pembukaan sampai penutupan. Kemudian mulai dari perencanaan, merencanakannya, kemudian membuat jadwal, kegiatan apa yang dibuat, kemudian siapa saja mitra yang diikutsertakan dalam hal ini, semua kita komunikasikan dengan peserta didik, kita serahkan kepada peserta didik. Baik anggotanya mau didapatkan dari OSIS atau mau kita pilih kembali strukturnya boleh juga. Tapi dengan satu catatan, semua ini penanggung jawabnya ditanggung jawab oleh pimpinan sekolah atau bapak kepala sekolah. Kemudian langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. 1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KBS dan mitra seperti wali murid dan komite sekolah. Kita tetap berkoordinasi seperti apa yang disampaikan di awal tadi. Kita tetap berkoordinasi dengan pengurus KBS. Kemudian mitra lainnya seperti wali murid, kemudian komite sekolah. Tujuannya mungkin di dalam perlombaan nanti kita bermainnya agak sore. Berarti kita harus berkomunikasi dengan wali murid. Kita harus sampaikan juga ke wali murid bahwasanya kegiatan ini diadakan dari pagi kalau selesai sampai siang, kalau tidak selesai berarti kita selesaikan sampai sore, agar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Maka kita berkoordinasi dengan wali murid. Kemudian hal ini juga perlu disampaikan kepada komite sekolah. Kemudian yang nomor 2, mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah untuk keberhasilan program. Apa saja aset yang ada di sekolah, misalnya lapangan sudah ada, berarti itu sudah masuk ke dalam aset sekolah pendukung lapangan. Kemudian mungkin ada meteran untuk mengukur lapangan apa yang kita buat. Kemudian ada papan tulis, kemudian ada proyektor untuk menampilkan seperti apa permainan apa yang kita tampilkan, agar anak-anak bisa melihat dulu permainan seperti ini. Itu yang harus kita tampilkan dulu kepada anak-anak. Kemudian yang berikutnya, hasil yang diharapkan. Program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara,
pilihan dan kepemilikan murid serta murid mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Berarti ini mungkin kembali ke kepanitiaan tadi, misalnya anak-anak disuruh ada sebagai pencatat waktu, sebagai timer, kemudian ada sebagai pemilih atau pemanggil siapa yang bertanding, siapa yang akan berhadapan dengan siapa. Ini semua ada di sini. Berarti kita yang terpakai satu lagi nanti ASN itu adalah pengeras suara. Semua kita kembalikan lagi ke peserta didik yang dipilih di kepanitiaan kepanitiaan tadi. Kemudian yang terakhir, struktur program mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan ekstrakurikuler kelas melalui permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah kelas 10 sampai kelas 12. Berarti semua peserta didik itu kita libatkan, Pak. Baik putra dan putri dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, baik ya menjadi peserta atau menjadi kepanitiaan secara bergantian. Kalau memang tidak cukup orangnya, secara bergantian bergiliran dan dijawab. Kemudian waktu kegiatan yang dilaksanakan di akhir semester, di akhir semester ujian nanti insya Allah dilaksanakan, yaitu tanggal 9 sampai dengan 14 Desember 2024 setelah ujian untuk mengisi waktu berkuliah itu diisi dengan kegiatan perlombaan permainan tradisional. Kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Semua kegiatan ini ditanggung jawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian penanggung jawab adalah kepala sekolah KPS yang menjadi lokomotif fasilitator adalah guru penjawab. Berarti guru PJOK nanti yang menjadi penggerak dalam kegiatan ini. Nanti bermitra dengan guru informatika untuk berperan dalam pengenalan IT terkait publikasi maupun website sekolah, kemudian sosmed sekolah. Kemudian bermitra dengan guru seni untuk mungkin proses penilaian atau kegiatan apa lain dengan guru seni. Kemudian sebagai koordinator dan masing-masing kelas kepanitiaan dan pihak lain, baik dari wali kelas, kemudian pembina OSIS, kemudian bapak-bapak yang dari tata usaha yang memiliki tugas masing-masing. Misalnya dari ibu pembina OSIS akan mengkoordinasikan semua kegiatan ini dengan wali kelas dan semua ketua kelas wajib ikut berperan dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat kami paparkan untuk hari ini di komunitas pelajar sekolah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila